Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang anak berusia 10 tahun bernama Nanda. Desa itu tenang, dikelilingi ladang-ladang kecil yang menjadi sumber penghidupan warganya. Namun, satu aturan yang tak boleh dilanggar oleh siapapun adalah memasuki hutan larangan. Para orang tua di desa sering memperingatkan anak-anak mereka tentang bahaya yang ada di dalamnya. Hutan itu penuh makhluk aneh dan roh jahat, begitu kata mereka. Namun, Nanda adalah anak yang berbeda. Ia tidak percaya sepenuhnya pada cerita-cerita itu. Baginya, hutan itu terlihat seperti tempat penuh misteri yang menunggu untuk dijelajahi. Suatu hari, ibunya memintanya mencari kayu bakar karena persediaan di rumah mereka sudah habis. Dengan membawa kapak kecilnya, Nanda berangkat ke tepi hutan, melangkah dengan hati-hati. Awalnya, Nanda memotong ranting-ranting kecil yang sudah kering di dekat batas hutan. Tapi saat ia mendengar suara burung berkicau lebih jauh di dalam, rasa penasaran mulai menguasainya. Ia melangkah lebih dalam, mengabaikan bisikan ketakutan yang pernah didengarnya dari penduduk desa. Ketika ia berjalan semakin jauh, udara menjadi lebih sejuk, dan suara gemerisik dedaunan semakin jelas. Tiba-tiba, Nanda mendengar suara aneh, seperti gemuruh yang berat, disertai suara desis panjang. Jantungnya berdegup kencang. Ia berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Suara apa itu? Pikirnya. Rasa takut dan rasa ingin tahu bertarung dalam dirinya. Tapi pada akhirnya, rasa ingin tahu menang. Ia mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah area terbuka kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Seekor ular raksasa terbaring di tanah. Tubuhnya terbungkus oleh akar-akar pohon besar yang melilit erat. Ular itu begitu besar hingga tubuhnya terlihat seperti batang pohon gelap yang bersisik. Sisik-sisiknya berkilauan di bawah sinar matahari yang menembus celah pepohonan, memantulkan warna hijau dan emas. Namun, ular itu terlihat lemah, tidak berdaya. Nanda mundur beberapa langkah. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti membeku. Ular itu membuka matanya, yang berwarna kuning menyala, dan menatap Nanda. Tidak ada rasa marah atau ancaman dalam tatapannya, hanya rasa sakit dan seolah-olah meminta tolong. Meski takut, hati Nanda tergerak. Ia mendekat dengan hati-hati, memastikan ular itu benar-benar tidak akan menyerangnya. Kau terjebak, ya? Bisiknya. Ular itu tidak menjawab, tapi matanya berkedip perlahan, seperti tanda bahwa ia memahami ucapan Nanda. Aku akan mencoba membantumu, kata Nanda akhirnya. Ia mengangkat kapaknya dan mulai memotong akar-akar besar yang melilit tubuh ular itu. Awalnya, ia ragu karena akar-akar itu begitu tebal dan keras. Tapi ketika ia melihat ular itu menggeliat pelan, mencoba membantu dirinya sendiri, keberanian Nanda tumbuh. Ia bekerja dengan penuh semangat, meski tangannya mulai lelah dan berkeringat. Setelah beberapa lama, akar terakhir akhirnya terpotong. Ular itu bergerak perlahan, membebaskan dirinya sepenuhnya. Tubuhnya yang besar menjalar dengan anggun, dan ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Nanda mundur beberapa langkah, berpikir bahwa mungkin sekarang ular itu akan menyerangnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ular itu menundukkan kepalanya ke arah Nanda, seperti memberikan penghormatan. Mata kuningnya bersinar lembut, dan seolah-olah tanpa kata-kata, ia mengucapkan terima kasih. Nanda hanya bisa berdiri diam, terlalu terkejut untuk mengatakan apa-apa. Ular itu kemudian berbalik dan meluncur perlahan ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan tanpa suara. Setelah ular itu pergi, Nanda duduk di tanah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia merasa lega karena tidak diserang, tetapi juga bingung. Mengapa ular itu tidak menyerangnya? Dan mengapa ia merasa bahwa pertemuan itu lebih dari sekadar kebetulan? Dengan pikiran penuh tanda tanya, Nanda kembali ke desa, membawa kayu bakar yang ia kumpulkan. Ia tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada siapapun, takut tidak ada yang akan percaya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Beberapa minggu telah berlalu sejak Nanda bertemu dengan ular raksasa di hutan larangan.
Hari-harinya berjalan seperti biasa, tetapi pertemuan itu terus membekas di pikirannya. Kadang, di malam yang sunyi, ia bertanya-tanya apakah ular itu masih mengingatnya atau apakah kejadian itu hanyalah kebetulan belaka. Namun, masalah baru muncul di desa. Kekeringan yang parah melanda, membuat kehidupan penduduk semakin sulit. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan, dan sungai-sungai yang biasa menjadi sumber air utama mulai mengering. Sawah-sawah berubah menjadi ladang gersang, dan air di sumur pun hampir habis. Orang-orang desa mulai putus asa. Kita harus meninggalkan desa ini kalau keadaan tidak membaik, kata kepala desa pada suatu malam. Suara keprihatinannya terdengar jelas saat ia berbicara di depan warga. Tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Mendengar itu, hati Nanda terasa berat. Ia tidak bisa membayangkan meninggalkan desa tempat ia tumbuh besar. Bagaimana dengan rumahnya? Bagaimana dengan pohon-pohon tempat ia bermain? Tidak, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Suatu malam, ketika semua orang di desa sudah tidur, Nanda memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia teringat tentang hutan larangan dan ular raksasa yang pernah membantunya. Jika ada yang tahu tentang tempat air, mungkin dia yang tahu, pikir Nanda. Dengan membawa botol air kosong dan obor kecil, ia melangkah ke dalam kegelapan malam menuju hutan larangan. Hutan di malam hari terasa berbeda. Suara burung malam dan jangkrik mengisi udara, dan bayangan pepohonan tinggi menambah kesan seram. Tapi Nanda terus melangkah, mengikuti naluri dan ingatan tentang jalan yang ia tempuh sebelumnya. Setelah berjalan cukup jauh, Nanda sampai di lembah tersembunyi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Udara di sini terasa lebih segar, dan di kejauhan ia mendengar suara gemercik air. Hatinya melonjak, ia telah menemukan sumber air. Dengan penuh semangat, ia mulai berjalan lebih cepat. Namun, kebahagiaannya seketika sirna ketika seekor harimau besar muncul dari semak-semak. Tubuh harimau itu besar, dengan bulu yang tampak berkilauan di bawah sinar bulan. Mata kuningnya menatap tajam ke arah Nanda, dan suara geraman rendahnya membuat lutut Nanda lemas. Nanda membeku di tempatnya. Ia tahu bahwa ia tidak punya kesempatan melawan makhluk buas itu. Harimau itu mulai mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Dalam hati, Nanda hanya bisa berdoa agar keajaiban terjadi. Dan keajaiban itu benar-benar datang. Dari balik bayangan pohon-pohon besar, ular raksasa yang pernah ia tolong muncul tiba-tiba. Tubuhnya yang besar melingkar dengan cepat di antara Nanda dan harimau, menciptakan penghalang. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengeluarkan suara desis yang memekakan telinga. Harimau itu mundur, tampak ragu. Ia mungkin menyadari bahwa ular itu adalah ancaman yang tidak bisa ia hadapi. Setelah beberapa saat yang menegangkan, harimau itu akhirnya berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Nanda berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ular itu berbalik menatapnya. Matanya yang besar seperti mengatakan bahwa semuanya sudah aman. Perlahan, ular itu menggiring Nanda menuju sebuah danau kecil yang tersembunyi di tengah lembah. Air di danau itu begitu jernih, memantulkan cahaya bulan seperti kaca. Nanda berjongkok dan meraup air itu dengan tangannya. Rasanya segar dan menyejukkan, jauh lebih bersih daripada air dari sungai di desanya. Ia mengisi botol-botol yang ia bawa, lalu menatap ular itu dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, bisiknya, meskipun ia tidak tahu apakah ular itu bisa mengerti kata-katanya. Ular itu hanya menganggukkan kepalanya pelan, kemudian perlahan menghilang ke dalam hutan, seperti bayangan yang menyatu dengan kegelapan. Saat Nanda kembali ke desa dengan botol-botol air itu, matahari mulai terbit. Penduduk desa terkejut melihat Nanda membawa air segar, dan lebih terkejut lagi ketika ia menceritakan tentang danau tersembunyi yang ia temukan. Aku dibantu oleh seekor ular raksasa, kata Nanda. Namun, tak seorang pun mempercayainya. Mereka hanya menganggap bahwa Nanda adalah anak yang beruntung karena menemukan sumber air di tengah hutan. Meski begitu, Nanda tidak peduli. Ia tahu bahwa ular raksasa itu benar-benar ada, dan ular itu telah menyelamatkan hidupnya. Lebih dari itu, ular itu telah menyelamatkan desanya.
Sejak Nanda menemukan danau tersembunyi di hutan larangan, kehidupan di desanya perlahan mulai membaik. Air dari danau itu cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa, dan mereka kembali bisa bercocok tanam. Namun, Nanda masih menyimpan rahasia tentang ular raksasa yang membantunya. Meskipun ia sudah mencoba menceritakan kisah itu, tak ada yang percaya. Mana mungkin seekor ular bisa menjadi penolong? Begitulah tanggapan mereka. Namun, Nanda tidak memedulikan itu. Ia tahu kebenarannya, dan ia merasa bersyukur atas apa yang dilakukan ular raksasa itu. Setiap beberapa hari sekali, Nanda akan kembali ke danau untuk mengambil air, dan meskipun ia tidak selalu melihat ular itu, ia merasa bahwa ular tersebut terus mengawasinya dari kejauhan. Beberapa bulan kemudian, kekeringan kembali melanda. Kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Sumber air dari danau mulai berkurang, dan penduduk desa mulai panik lagi. Banyak yang menyalahkan Nanda. Kau bilang danau itu tidak akan kering. Tapi lihat sekarang, kita kembali dalam bahaya. Seru seorang pria tua dengan nada putus asa. Nanda merasa bersalah, meskipun ia tahu ini bukan kesalahannya. Dalam hatinya, ia berharap ular raksasa itu bisa membantunya lagi. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya meminta bantuan. Pada suatu pagi, ketika penduduk desa berkumpul di lapangan untuk membicarakan langkah selanjutnya, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Dari arah hutan, terdengar suara gemuruh seperti pohon-pohon tumbang. Penduduk desa yang ketakutan segera mengambil tongkat dan senjata seadanya. Namun, gemuruh itu semakin dekat, dan tiba-tiba ular raksasa itu muncul di pinggiran desa. Tubuhnya yang besar membuat tanah bergetar, dan sisik-sisiknya yang berkilauan memantulkan sinar matahari pagi. Penduduk desa berteriak ketakutan, beberapa di antaranya bahkan lari ke rumah mereka. "Monster!" teriak salah seorang warga. Namun, Nanda segera maju ke depan. Dengan keberanian yang tak terduga, ia berdiri di antara ular itu dan penduduk desa yang ketakutan. "Berhenti! Jangan sakiti dia!" seru Nanda. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tetapi gerakannya perlahan dan tidak mengancam. Matanya yang besar menatap penduduk desa dengan tenang. Nanda mendekat ke ular itu, seolah-olah mereka sudah bersahabat lama. "Dia bukan musuh kita," kata Nanda dengan suara lantang. "Dia yang membantuku menemukan danau itu. Dia yang menyelamatkan hidupku dari harimau. Dia adalah penjaga hutan ini, dan dia datang untuk membantu kita." Penduduk desa tampak bingung. Beberapa masih memegang senjata mereka dengan gemetar, tetapi yang lain mulai menurunkan tangan mereka. Bagaimana mungkin seorang anak kecil seperti Nanda begitu berani menghadapi makhluk sebesar itu? Jika benar ular itu berbahaya? Ular raksasa itu kemudian mulai bergerak perlahan. Tubuhnya melingkar di sekitar Nanda seolah ingin melindunginya. Tanpa kata-kata, ular itu menggerakkan kepalanya, menunjuk ke arah hutan dengan sikap yang jelas. "Apa maksudnya?" tanya salah seorang warga. Nanda mencoba mengerti. Ia melihat ke arah yang ditunjukkan ular itu. "Dia ingin kita mengikutinya," kata Nanda akhirnya. Dengan penuh keraguan, penduduk desa memutuskan untuk mengikuti Nanda dan ular itu. Mereka berjalan jauh ke dalam hutan, melampaui tempat di mana Nanda pertama kali menemukan danau. Jalan yang mereka lalui penuh semak belukar, tetapi ular itu membuka jalan dengan tubuhnya, melibas tanaman liar yang menghalangi. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah lain yang lebih dalam dan lebih luas. Di tengah lembah itu terdapat danau besar yang jauh lebih luas daripada yang pertama kali ditemukan Nanda. Airnya berkilauan seperti kristal, dan mata air segar terus mengalir dari celah-celah bebatuan di sekitarnya. Penduduk desa tertegun. Mereka tidak pernah tahu bahwa ada tempat seindah ini di hutan larangan. Ular itu berhenti di tepi danau dan menundukkan kepalanya ke arah Nanda, seolah-olah menyerahkan tempat itu untuk penduduk desa. "Dia membawakan kita sumber air baru," kata Nanda dengan suara penuh haru. Penduduk desa mulai percaya pada Nanda dan ular raksasa itu. Mereka berterima kasih kepada ular itu dengan berbagai cara sederhana, seperti menanam pohon di sekitar danau dan menjaga kebersihannya. Perlahan,
Mereka menyadari bahwa ular raksasa itu bukanlah ancaman, melainkan pelindung. Sejak saat itu, desa Nanda hidup berdampingan dengan hutan larangan. Penduduk desa tidak lagi takut, melainkan menghormati hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dan ular raksasa itu, yang dulu dianggap sebagai legenda menakutkan, kini dikenal sebagai penjaga desa. Nanda tumbuh besar dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap desanya dan hutan di sekitarnya. Ia selalu mengingat pelajaran penting dari persahabatannya dengan ular raksasa. Keberanian dan kebaikan hati bisa mengubah segalanya, bahkan ketakutan yang paling dalam sekalipun.